sini Sinta Gaul ya. Nah, di video kali ini saya mau menjawab semua pertanyaan kawan-kawan semua. Bukan semua sih, ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab. Soalnya kalau saya komen di komentar, kebanyakan ya susah mau komen. Jadi di sini saya mau jawab pertanyaan. Saya angkat yang sebahagian saja, pertanyaan yang di video saya yang sebelumnya. Mungkin sudah kawan-kawan rindu ya. Soalnya saya udah lama tidak buat video. Itu sebenarnya itu bukan karena saya malas atau apa, itu karena saya memang lagi sibuk-sibuknya. Terkadang macam sekarang waktu itu ya sepertinya cepat berlalu gitu, sepertinya jamnya itu tak cukup. Jadi saya itu sempat-sempatin. Nah, seperti sekarang saya sempatin sedikit mau jawab pertanyaan kawan-kawan, karena ada sebagian kawan juga yang tanya, "Kak, kenapa tak dijawab sih pertanyaan saya?" Begitu. Jadi saya di sini juga mau jawab semua ya. Ini saya ambil yang sebahagian saja. Di sini ada, saya mau jawab sekitar 15 jawaban saja. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, terima kasih kawan-kawan semua karena sudah selalu support channel saya, karena sudah selalu kasih dukungan sama channel saya. Begitu juga kawan-kawan yang dari Indonesia, Malaysia, atau yang mana, atau yang tinggal dimanapun. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk kawan-kawan semua, apa kabar semua? Pastinya harus baik-baik dong kan? Kabar sehat, kabar baik, dan pokoknya terbaik deh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mulai yang dari nomor 1 ya. Nomor 1, dia ada tanya, saya di sini tidak sebutin namanya, just saya sini ambil pertanyaan saja. Itu namanya saya tidak perlu sebutin ya. Nah, di pertanyaan yang pertama itu katanya, gimana boleh bercinta langsung nikah sama Cina Malaysia? Sebenarnya ini sih saya tak perlu jawab ya, soalnya kawan-kawan semua pasti tahu kenapa boleh bercinta dan langsung menikah dengan Cina Malaysia. Sebenarnya saya tuh bukan pilih jodoh saya ya. Bukan ibaratnya saya mau ini harus ada, saya mau itu ya itu gitu, bukan. Itu sebenarnya sudah jodoh. Dan saya juga tidak tahu, dan saya juga dulunya sih bukan harapnya itu menikah di sini, karena saya itu takut jauh dari keluarga. Nah, dan seperti yang saya bilang itu, saya juga tidak tahu, dan mungkin Tuhan sudah kasih saya jodoh yang di sini, makanya saya menikah dengan orang Malaysia. Dan bercinta itu ibaratnya dibilang, kenapa boleh bercinta langsung nikah? Langsung nikah. Memang kita itu bercintanya itu cepat dan langsung nikah. Karena itu juga saya tidak tahu ya, kita bercinta hanya dalam sekitar 1 bulan saja dan memang langsung menikah. Karena memang saya juga mencari yang serius, karena kita juga paham kalau untuk hanya sekedar bercinta terakhirnya tidak jadi atau tidak menikah kan sama saja. Saya rasa itu hanya buang waktu saja. Jadi kalau laki-laki itu serius sama kita, why not kan? Jadi saya setuju, karena suami saya itu melamar saya, biarpun di situ umur saya itu masih kecil ya, sekitar 20 tahun saja, tapi karena saya juga dengar dari orang tua, katanya kalau ada laki-laki yang serius, kenapa tidak begitu. Apalagi kalau kita sudah cinta sama laki itu kan, kenapa kita tidak menikah dengan dia gitu. Nah, oke, lanjut ke nomor 2. Anak-anak ikut siapa agamanya? Sebenarnya ini agama sih paling sensitif ya kalau kita bahas. Tapi kalau untuk saya ya tidak masalah, karena ini juga privasi masing-masing. Nah, seperti saya ini, saya tidak perlu untuk menyembunyikan satu hal yang saya tidak perlu sembunyikan kan. Jadi di sini saya juga akan jawab semua. Anak-anak saya itu ikut bapaknya, agamanya juga ikut bapaknya ya, agamanya juga ikut bapaknya. Oke. Nah, yang nomor 3, anak kakak tak boleh berbahasa Melayu ke? Anak saya itu boleh berbahasa Melayu. Terkadang kalau saya bahasa Melayu sama dia orang,
Dia orang itu jawabnya guna bahasa Cina, dan saya juga tidak tahu ya. Terkadang saya juga bahasa Melayu, orang itu jawabnya bahasa Cina, tapi dia orang paham kalau kita itu bahasa Melayu, orang itu paham. Dan yang anak saya yang pertama itu dia memang sangat pandai berbahasa Melayu, di sekolahnya juga dia paling pandai bahasa Melayu. Jadi yang kecil itu memang agak sedikit turun ya bahasa Melayunya, mungkin karena dulu kan anak yang pertama itu saya itu memang langsung tidak tahu bahasa Cina, jadi saya selalu gunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi anak yang pertama itu dia pandai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang nomor dua itu saya itu sudah pandai berbahasa Cina, dan bukan kemungkinan sih, dan anak saya juga selalu kebanyakan jadi campur sama anak-anak keluarga gitu. Lagi kebanyakan dia itu sembangnya sama anak-anak keluarga semua, seperti sama apanya akongnya, seperti sama nenek, seperti sama kakeknya begitu, seperti sama saudara-saudara yang lain. Kalau yang pertama dulunya kita itu masih tidak dekat sama rumahnya, tidak dekat dengan family. Jadi sekarang itu kita sudah dekat rumahnya sama family. Jadi karena sudah dekat, kalau main itu ke rumah keluarga begitu. Dulu itu saya itu tinggalnya agak jauh dari kawasan saya yang sekarang. Jadi saya itu anak saya yang pertama memang pandai bahasa Melayu. Oke, kita lanjut yang keempat. Eh, yang keempat tadi anak agama apa ya? Anak agama apa? Tadi yang nomor 2 itu anak ikut-ikut siapa kan? Yang pastinya ikut bapaknya. Nah, terus ini anak agama apa? Anak saya itu agama Buddha. Dia ikut bapaknya. Tapi yang kalau ini sih pendapat, bukan pendapat bukan ibaratnya, orang kan semua beda-beda. Nah, saya juga beda, ibaratnya kawan-kawan juga semua beda. Jadi kalau menurut saya ini agama, ya saya juga mau sih anak-anak juga ikut saya, tapi saya tidak suka memaksakan kehendak anak-anak. Karena dari cara paksa itu juga tidak betul, itu juga tidak diajarkan agama. Karena kalau kita mengikuti agama itu harus ikhlas dari hati kita, kan? Seperti itu. Dan kalau nanti anak-anak saya besar atau mulai berpikir, karena orang itu sekarang kan masih kecil, belum, kita tidak pantas memaksa dia atau memaksa dia untuk ikut kita seperti itu. Kita harus buat dia pilihan. Nah, nanti dia sudah besar sendiri, ibaratnya nanti dia sudah besar atau sudah SMA atau sudah SMP gitu kan, dia sudah bisa memilih dia mau ikut siapa, seperti itu. Saya tidak pernah memaksa itu ya. Itu privasi saya ya. Kalau kawan-kawan semua saya tidak tahu, pendapat orang semua beda-beda. Nah, ini yang kelima. Uh, Awak agama apa? Saya itu agama Kristen. Oke. Yang keenam, jual agama dan bangsa sebabkan harta dunia. No. Kenapa dia sebut itu jual agama dan bangsa sebabkan harta dunia? Saya itu tidak pernah menjual agama saya dan tidak pernah menjual bangsa saya sebabkan harta dunia. Harta dunia apa yang saya miliki sekarang? No, semua itu tidak ada. Harta dunia itu memang patut kita cari, tapi bukan dengan menjual harga diri kita. Karena agama dan bangsa itu juga termasuk harga diri kita kan. Jadi kita tidak patut jual. Nah, saya itu tinggal di sini, saya tidak pernah menjual harga diri saya. Saya itu di sini tetap ibaratnya mengaku kalau saya itu memang warga negara Indonesia. Saya tidak pernah malu. Bahkan saya selalu bangga. Dan di sini orang selalu bertanya, kamu orang apa? Orang itu selalu ingat saya orang Sabah, nanti ada orang ingat saya orang Cina, tapi saya bilang saya orang Indonesia. Nah, seperti itu. Saya tetap bangga jadi rakyat di Indonesia, dan saya juga sangat bersyukur bisa tinggal di negara Malaysia. Seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada istilah menjual beli atau sebagainya. Oke, di yang ketujuh, betul ke Batak makan orang? Sebenarnya itu hanya cerita saja, hanya story saja. Itu cerita dulu-dulu, dan sampai sekarang saya juga tidak tahu kenapa dia sebut Batak itu makan orang. Mungkin karena kita bicaranya atau cakapnya itu kasar,
Memang orang Batak itu kalau cakap atau sembang itu memang kuat-kuat dan kasar. Lagi perlakuannya atau kita ibaratnya dengan mungkin karena kita keturunan Batak itu, kita itu sudah dari kecilnya itu memang selalu bekerja keras. Jadi kalau kita itu sembang atau bicara atau buat seperti apa itu terlihat kasar, tapi sebenarnya hati kita itu baik, lembut seperti salji. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi tak payah takut ya sama orang Batak. Orang Batak itu baik hati. Just karena kalau tak betul memang kita akan cakap terang-terangan. Kita tak nak cakap dekat belakang-belakang. Seperti itulah sifat orang Batak. Tapi sifat orang Batak itu dia itu penyayang, pemaaf dan sebagainya. Oke. Number 8. Dia tanya, sis asal Indonesia bagian mana? Mungkin sebagian kawan itu pertama kali saya buat video itu saya ada sebut ya, saya itu asli apa, orang apa dan sebagainya. Tapi di sini juga saya akan jawab, saya itu asal Indonesia itu dari Medan. Saya itu bersuku Batak dan beragama Kristen. Saya itu Medannya di dekat itu sekarang airport Kuala Namu sana saja, di Perbaungan. Jadi saya itu asli orang Medan, asli Batak, tidak ada campur apa sekalipun. Ayah saya itu orang Batak, ibu saya juga orang Batak. Jadi memang kita asli keturunan Batak. Oke. Yang ke-9, kenapa cari orang Cina? Kalau nak cari biarlah Cina Islam. Mungkin dia tidak tahu saya itu agama apa. Dan menurut saya sih kalau berjodoh itu saya tidak pernah memandang agama dari dulu ya. Ya kalau mungkin saya berjodoh sama orang Islam juga, saya juga tidak ibaratnya kenapa mesti berjodoh agama ini, agama itu, tidak. Menurut saya agama itu semua sama. Yang penting itu berperilaku yang baik. Selagi kita berperilaku yang baik, maka agama itu juga baik. Itu menurut saya sih ya. Kalau menurut kawan-kawan semua saya juga tidak tahu. Nah, saya itu tidak pernah ibaratnya memandang rendah agama itu, mesti agama ini, mesti agama itu, tidak. Saya menghargai semua agama yang ada di dunia ini. Karena setiap agama pasti ada ajaran yang baik. Semua pasti menggunakan ajaran yang baik. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan yang tidak baik. Yang tidak baik itu bukan agamanya, tetapi hati dan dirinya. Sifat, perilaku, dan sebagainya. Oke. Nah, di yang ke-10. Halo Kak, boleh tanya. Kakak udah status penduduk tetap kah? Saya juga warga Indonesia dari Johor. Saya itu belum berstatus penduduk warga tempatan, tapi saya itu sudah mulai memohon lah. Tapi tetap juga itu kita tidak bisa menjadi warga tempatan sebelum kita mendapat itu IC biru, seperti KTP warna biru. Oke, di yang 11. Batak semua Kristen ya Kak? Batak itu mayoritasnya ya, ibaratnya seperti 90% atau 80% itu memang Kristen semua. Tapi ada juga yang Muslim seperti itu. Ada juga yang Islam ya. Jadi ya dunia sekarang bukan seperti dulu, ibaratnya yang suku ini memang harus ini semua. Sekarang kita itu sudah campur-campur ya. Bangsa apapun ada seperti itu. Nah, 12. Pertanyaan yang ke-12. Dia bilang, wow, sudah 11 tahun di Malaysia, anak sudah berapa? Anak saya itu hanya 2 saja. Dan yang pertama itu perempuan, umur dia sekarang 9 tahun. Dan yang anak yang kedua itu umur dia 7 tahun. Nah, anak yang kedua itu lelaki. Jadi saya ada anak sepasang. Karena itulah saya tinggal di Malaysia, dan saya bersyukur bisa tinggal di Malaysia karena saya bisa mendapat jodoh saya yang baik dan bertanggung jawab, dan saya juga mendapatkan anak-anak yang comel dan cute sama comel sama juga loh. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 14. 13 ya, tadi 12. Sekarang kita lanjut yang ke 13. Toleransi apa yang kamu maksud? Ini toleransi ini yang saya sebutin dari yang video sebelumnya. Tentang itu sih menurut, bukan apa ya, itu kan menurut kita, itu pendapat kita masing-masing. Nah, seperti saya tinggal di Indonesia itu dari saya lahir.
sampai saya besar, sampai hari itu saya umur 18 tahun, sampai saya SMA habis sekolah. Lepas itu saya sudah sampai ke Malaysia. Oke, kenapa saya bisa membandingkan toleransi di Malaysia itu seperti apa? Mungkin kalau kawan-kawan yang tinggal di Malaysia sudah tahu ya, dan mungkin kawan-kawan yang di Indonesia yang belum pernah datang ke Malaysia mungkin belum tahu. Nah, toleransi apa yang saya maksud? Toleransi di sini itu biarpun kita berbeda agama, tapi diorang tidak pernah ibaratnya apa ya, merendahkan agama lain, tidak pernah saling rusuh-rusuhan atau apa, biarpun itu bersangkut paut dengan politik. Biarpun itu bersangkut paut dengan uh, segala apa ya, politik kalau di Malaysia itu seperti apa ya, saya pun kurang tahu, seperti masalah menteri-menteri apalah semua, atau bagian itu kerajaan punya barang, itu juga tidak, diorang tidak pernah sangkut pautkan dengan agama. Karena apa? Kita itu diajarkan untuk saling menghargai. Memang kalau menurut kita agama kita baik, memang baik, agama dia juga dia menurut dia baik. Kita tidak bisa bilang agama kita saja yang baik, agama dia tidak baik. Tidak boleh seperti itu. Kalau untuk kita seperti saya Kristen, of course saya bilang memang agama saya memang sangat baik, kan? Karena saya juga menjalaninya. Nah, dia juga kawan kita, agama dia seperti apa, dia pasti bilang agama dia juga sangat baik. Tapi seperti yang saya bilang tadi, agama ini memang sangat bagus, sangat baik. Ajarannya semua sangat mulia, sangat bagus, dan untuk yang benar sahaja. Tapi yang tidak benar itu dari diri kita, dari hati kita. Karena di diri kita dan hati kita ada rasa dengki, benci. Nah, seperti itu, ada rasa yang lain-lain lah ya. Nah, seperti itu. Jadi karena itu jadinya kita sebutin, wah agama itu jahat ya, agama itu tidak baik ya, agama itu sangat tidak bagus. No, dekat dunia agama itu semua sangat bagus. Tapi yang tidak bagus itu jati diri kita sendiri. Karena dari itu saya bilang bertoleransi itu sangat penting. Karena itu terbuat dari hati kita sendiri. Kalau hati kita baik, maka agama kita juga baik. Kalau perilaku kita baik, maka jati diri agama kita juga baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai ya. Agama apa juga kawan kita seperti saya ya. Saya bukan bilang, nah di sini di Malaysia saya tinggal sudah berapa lama. Kawan saya di sini juga berbagai macam. Saya tidak pernah memandangkan warga luar, agama apa, saya tidak pernah memandang rendah ya. Seperti kawan-kawan yang orang luar, nah ada berbangsa itu Vietnam, itu Thailand, itu Bangla, itu Nepal atau sebagainya. Nah, itu dari dulu memang saya sampai ke sini saya tidak pernah berkawan sama orang itu. Tapi semenjak saya itu menikah, suami saya itu selalu mengajarkan arti untuk saling menghargai. Jadi saya baru mengerti kita itu juga sesama manusia. Kenapa sih kita selalu merendahkan kalau kita bisa saling menghargai, oke? Nah, itu yang saya sebut itu ya. Jadi kita sebagai manusia di muka bumi ini, apapun itu kita juga tetap ciptaan Tuhan. Biarpun agama kita berbeda, bangsa kita berbeda, darah kita berbeda, kulit kita berbeda, tapi kita juga tetap sama ciptaan Tuhan, kan? Seperti itu. Oke. Untuk kita lanjut yang ke-14 ya. Maaf tanya, kalau suka kenapa tak duduk terus dekat Malaysia? Kan laki orang Malaysia. Saya tuh memang duduk di Malaysia. Saya tidak bilang saya duduk di Indonesia. Saya memang tinggal di Malaysia karena kehidupan saya memang sudah di sini. Anak-anak saya juga di sini, suami saya juga di sini, dan sepertinya nyawa saya juga sudah di sini. Karena memang tanpa anak dan suami saya juga tidak bisa kemana-mana, dan tanpa anak dan suami saya juga tidak bisa hidup. Nah, seperti itu. Jadi memang saya sudah tinggal di sini. Bukan berarti saya itu tidak mau tinggal di Indonesia ya, tapi kalau saya satu orang tinggal di Indonesia, ngapain? Saya itu bukan single ya, saya itu sudah ibu kepada anak-anak saya, dan saya juga sudah istri kepada orangnya. Jadi saya harus ikut suami saya di mana dia menetap.
Dan suatu hari kalau ibaratnya kita itu mau tinggal di Indonesia juga tidak masalah. Itu itu kita lihat dari kehidupan kita nantinya seperti itu ya. Dan saya juga selalu ada pulang ke Indonesia, bukan saya bilang langsung tinggal di sini dan saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Sebelum ini saya terkadang 1 tahun ada 2 atau setiap tahun, pokoknya setiap tahun saya itu ada pulang ke Indonesia karena orang tua saya itu masih ada, ibu saya itu masih ada, jadi saya harus melihat ibu saya seperti itu ya. Keluarga saya ada di Indonesia, jadi saya juga harus pulang ke sana. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, pertanyaan yang ke-15. Kakak udah dapat IC merah ke? Saya itu belum dapat, tapi saya sudah mohon IC merah dan dia dalam proses. Sekarang kita bukan kita. Sekarang saya tinggal tunggu surat dari Putrajaya saja. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang tanya ya, ini saya tambahin, ada juga yang tanya, Kak, kalau sudah IC merah berarti sudah jadi warga negara Malaysia ya? Belum. Itu hanya ibaratnya itu IC ya, itu cuman IC merah itu kita belum bisa sebutin kalau kita memang langsung penduduk tetap di Malaysia, belum, karena paspor kita itu belum ditukar. Paspor kita tetap warga Indonesia. Bagaimanapun paspor kita tuh tetap warga negara Indonesia. Lain nanti kalau kita sudah dapat IC merah, lanjut ke yang IC yang biru sama dengan warga negara Malaysia, pastinya pastinya kita itu jadi warga negara Malaysia, karena nanti paspor kita juga akan ditukar dengan warga negara Malaysia, disamakan rata seperti itu ya. Jadi tapi kebanyakan juga sih ibaratnya kita juga kalau sudah dapat IC merah juga sudah sangat bersyukur, karena kita kalau dapat IC merah itu juga susahnya minta ampun. Itu juga ibaratnya nasib kita lah. Kalau nasib kita baik, bagus, kita juga cepat dapat. Ada juga yang sebagian kawan-kawan bahkan anaknya udah besar gitu sampai sekarang belum dapat. Jadi itu nasib-nasiban. Tapi nggak salah juga kalau kita mencoba. Kalau dapat bagus, karena kalau dapat ya kebaikannya itu banyak. Karena kalau dapat ya kebaikannya itu sangat banyak. Seperti kita itu ada anak-anak. Nah, ibaratnya kalau kita udah dapat IC merah, kita cuma tidak perlu sambung visa. Visa di sini tuh itu harus disambung minimal 1 tahun 1 kali. Itu harus disambung. Nah, kalau kita sudah dapat IC merah, itu kita tak payah sambung. Bukan karena kita kedekut atau pelit soal duit ya, bukan. Tapi itu kita tidak membuang waktu, karena seperti saya ya, kalau saya pergi sambung saya punya visa, nanti anak-anak di rumah siapa jaga lagi, nanti ke anak-anak mau sekolah, mau antar sekolah atau sebagainya, kita banyak urusan. Seperti saya ada kerja. Nah, itu terkadang kita mau sambung kita punya visa ke immigration pun itu bukan cepat siap, kotor-kotor pun 1 hari. Kalau lainnya bagus disambung lagi sampai besok. Kalau lainnya tidak bagus disambung lagi sampai besok. Jadi seperti itu. Terkadang kita di sini tuh bukan ibaratnya suka-suka mau dapat IC merah, ibaratnya senang-senang atau apa, atau berpikiran wah nanti tidak perlu bayar. Tidak, kita tidak berpikir seperti itu. Kita di sini jadi warga negara jadi istri kepada warga negara Malaysia itu memang sangat berharap kita bisa dapat IC merah. Karena dengan kemudahan itu, apalagi yang kalau ada anak baby masih kecil, kalau kita selalu bawa ke immigration, kita terkadang tengok tunggunya itu bukan cepat ya, itu sangat lama. Jadi kalau ibaratnya kita bawa baby itu nanti belum lagi mau minum susu, mau apa, jadi kalau nangis mau tidur kan susah. Jadi kalau kita sudah dapat ini IC merah, kita juga sangat ringan. Dan kalau kita sudah dapat IC merah, paspor kita Indonesia itu saja yang kita perlu sambung. Itu memang tetap harus hidup, tidak boleh mati ya. Ibaratnya 5 tahun 1 kali memang harus ditukar. Itu kita tukarnya di konsulat Indonesia yang ada di Malaysia. Seperti itu saja ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mungkin sudah lama sekali saya tidak buat video. Nanti untuk teman-teman semua saya akan sempatin semua. Dan untuk yang sebagian kawan-kawan yang bertanya yang saya belum jawab,
Mohon maaf ya, bukan karena saya tidak mau menjawab, tapi maklum saya itu memang sibuk sekali, saya juga bekerja, jadi susah mau meluangkan waktu yang banyak. Tapi nanti berharap kita semua sehat-sehat ya. Saya juga akan membuat video seperti yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan saya juga sehat walafiat seperti kawan-kawan semua, panjang umur semua ya, dan bukan bekerja sih, dan baik-baik deh semuanya. Oke lah. Sampai di sini dulu kawan-kawan semua ya. Salam sehat semua, stay healthy dan stay home ya. Apalagi dengan cuaca sekarang. Nah, COVID-19-nya sudah mulai meningkat. Jadi harap-harap kita tetap jaga diri kita sendiri, jaga kebersihan kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih dukungannya semua. Salam damai dari saya semua untuk kita teman-teman semua yang ada di Indonesia dan Malaysia. Bye.